Hai teman-teman semua, this is EITS, Economic is that simple. Channel yang menyajikan konsep-konsep di dalam ilmu ekonomi secara sederhana dan mudah dipahami. Materi kita kali ini tentang apa ya? Let's take a look. Permintaan. Sahabat EITS, di dalam teori ekonomi kita membedakan konsep permintaan dengan jumlah barang yang diminta atau jumlah yang diminta. Permintaan mengacu pada pengertian berbagai kombinasi, harga, dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli atau diminta oleh individu pada waktu tertentu. Sedangkan jumlah barang yang diminta mengacu pada pengertian jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli atau jumlah yang diminta pada harga tertentu. Nah, kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya adalah ketika yang kita maksudkan adalah permintaan, maka mengacu pada berbagai kombinasi. Berarti di sini ada satu set, ya minimal 2, yang menunjukkan hubungan antara harga dengan banyaknya barang yang diminta. Sedangkan pengertian jumlah yang diminta itu hanya mengacu pada satu kombinasi, yaitu banyaknya barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Nah, lebih jelasnya seperti apa? Kita ikuti. Teman-teman, berbicara mengenai permintaan, satu hal yang sangat penting adalah mengenai hukum permintaan itu sendiri. Hukum permintaan mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang diminta. Atau sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus adalah suatu asumsi yang mengatakan bahwa hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain dianggap tetap atau tidak berubah. Hal-hal yang lain konstan. Kenapa harus ada ceteris paribus? Karena kita tahu bahwa harga sebenarnya bukan merupakan satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap permintaan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa ada hubungan yang berbanding terbalik atau hubungan negatif antara harga dengan kuantitas yang diminta, yaitu pada saat harga naik, maka yang akan terjadi adalah kuantitas yang diminta turun. Sementara pada saat harga turun, kuantitas atau jumlah yang diminta naik. Hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta yang tercermin di dalam hukum permintaan dapat diekspresikan atau dapat disajikan di dalam bentuk kurva yang kita sebut sebagai kurva permintaan. Oleh karena itu, maka kita bisa mengatakan apa itu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan memiliki slope atau memiliki kemiringan negatif. Karena apa? Karena konsumen akan membeli lebih banyak jika harganya rendah dan membeli lebih sedikit ketika harganya tinggi. Nah, bisa kita lihat ini. Yang warna hijau nih, teman-teman. Ini adalah yang disebut dengan permintaan. Memiliki slope negatif. Yaitu ketika harga tinggi, jumlah yang diminta sedikit. Ketika harga rendah, jumlah yang diminta semakin banyak. Contohnya di sini. Ketika harga tinggi, yaitu pada tingkat P1, maka banyaknya yang diminta hanya sebesar Q1. Sedangkan ketika harga rendah, yaitu pada tingkat P0, jumlah yang diminta lebih banyak, yaitu pada Q0. Nah, kurva permintaan. Itu yang warna hijau ini ya. Nah, lalu kalau pengertian tadi, bahwa di dalam teori ekonomi itu dibedakan konsep permintaan dan jumlah yang diminta. Apa bedanya? Kalau permintaan itu mengacu pada keseluruhan kurva. Sepanjang kurva yang warna hijau, ini kurva permintaan, ini adalah permintaan. Sedangkan jumlah yang diminta itu hanya menunjuk pada satu kombinasi harga dengan kuantitas yang minta. Jadi,
bukan sepanjang kurva, tetapi menunjuk pada satu titik pada kurva permintaan, misalnya titik B, yaitu pada harga P1 jumlah yang diminta adalah Q1 atau pada titik A. Nah, ini menunjukkan pada harga tertentu, yaitu P0, banyaknya barang yang diminta adalah Q0. Permintaan juga dibedakan menjadi permintaan individu dan permintaan pasar. Faktor apa yang mempengaruhi permintaan individu? Permintaan individu yaitu permintaan yang dilakukan oleh seorang individu itu antara lain dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, pendapatan individu atau income, harga barang lain, dan selera. Ya, bisa kita lihat di sini. QDX sama dengan fungsi dari PX, I, PY, dan T, di mana QDX adalah jumlah yang diminta per satuan waktu, PX adalah harga barang X, I adalah pendapatan konsumen, PY adalah harga barang lain yang terkait, baik itu barang substitusi maupun barang komplementer, dan T adalah selera konsumen. Nah, barang substitusi dan barang komplementer. Masih ingat ya? Barang substitusi adalah barang yang penggunaannya bisa saling menggantikan antara kopi dengan teh. Kalau tidak ada kopi ya teh bisa menggantikan kopi. Atau sebaliknya, komplementer. Komplementer berarti penggunaannya bersama, melengkapi. Misalnya apa? Misalnya kopi dengan gula. Biasanya orang kalau minum kopi itu manis, berarti dibutuhkan gula. Maka antara kopi dan gula itu adalah atau memiliki hubungan komplementer. Selanjutnya teman-teman, bagaimana sifat hubungan antara jumlah yang diminta dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, yaitu PX, harga barang itu sendiri, harga barang lain, income, dan selera, taste. Mari kita lihat satu persatu. Hubungan antara Q dengan P sudah jelas, karena itu yang tercermin yang dinyatakan di dalam hukum permintaan, yaitu memiliki hubungan yang negatif berbanding terbalik. Ketika harga barang X naik, maka jumlah X yang diminta turun semakin sedikit. Ketika harga barang X turun, jumlah X yang diminta akan naik semakin banyak. Ceteris paribus. Nah, bagaimana hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga? Nah, ternyata mengenai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga itu bisa negatif, bisa positif. Bisa berbanding lurus, bisa berbanding terbalik. Berbanding lurus, yaitu ketika pendapatan seseorang naik, maka jumlah X yang diminta naik. Ketika pendapatan seseorang turun, maka jumlah yang diminta juga turun. Itu mengindikasikan bahwa barang tersebut adalah barang normal. Namun, ada kalanya hubungan antara I, income, dengan jumlah yang diminta itu negatif, yaitu ketika pendapatan seseorang naik, justru X yang diminta atau jumlah yang diminta turun. Sebaliknya, ketika income turun, jumlah yang diminta naik. Nah, barang tersebut atau hal tersebut mengindikasikan bahwa barang tersebut adalah barang inferior. Berarti inferior ini ada pembandingnya ya, yang secara kualitas itu lebih rendah. Nah, sebagai contoh atau penjelasannya bagaimana? Logikanya begini nih, cara mudah, sederhana. Ketika seseorang itu pendapatannya semakin tinggi, maka apa? Tuntutan akan kualitas barang itu juga semakin tinggi. Nah, ketika pendapatannya itu cukup untuk membeli barang yang lebih berkualitas, maka pada saat harga tinggi, pembelian terhadap barang-barang yang kualitasnya rendah itu menjadi turun. Ketika tingkat penghasilannya naik, orang bisa membeli pakaian branded, bermerek. Maka orang akan beralih untuk membeli pakaian yang tadinya tidak bermerek, diganti dengan pakaian yang bermerek. Nah, sedangkan jumlah pakaian yang tidak bermerek, unbranded,
itu akan semakin sedikit ketika jumlah barang yang diminta, ketika income-nya naik. Maka pakaian yang unbranded tadi adalah barang inferior. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga barang lain? Hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga barang yang lain juga bisa positif berbanding lurus, bisa juga negatif berbanding terbalik. Ketika harga barang lain naik, menyebabkan jumlah barang X yang diminta naik, itu menunjukkan bahwa hubungan antara X dengan barang lain tersebut, katakanlah barang Y, adalah barang substitusi. Sebagai contoh, tadi sebelumnya saya sudah mengatakan kopi dan teh adalah barang substitusi. Ketika harga teh naik, itu bisa menyebabkan kopi yang diminta naik. Berarti hubungan antara teh dengan kopi adalah barang substitusi. Nah, berikutnya adalah ketika harga barang Y naik menyebabkan X yang diminta turun. Maka itu menunjukkan bahwa hubungan antara X dengan Y adalah barang komplementer. Tadi saya mencontohkan gula dengan kopi. Ketika harga gula naik, maka menyebabkan kopi yang diminta turun. Kenapa? Karena biasanya orang mengkonsumsi kopi manis, berarti membutuhkan gula. Demikian ya teman-teman. Permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan penjumlahan horizontal permintaan para individu. Ini bisa tercermin pada grafik-grafik di bawah ini. Jadi misalnya individu A pada harga 1, dia akan meminta atau banyaknya barang yang diminta oleh individu 1 adalah 3. Sementara pada harga 1 yang diminta oleh individu 2 adalah 2. Nah, permintaan pasar merupakan penjumlahan horizontal permintaan para individu. Maka pada harga 1 jumlah yang diminta di pasar adalah 5. Yaitu 3 adalah jumlah yang diminta oleh individu 1 dan 2 adalah jumlah yang diminta oleh individu 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, karena permintaan pasar itu merupakan penjumlahan dari permintaan para individu, maka di sini ada sedikit perbedaan. Ya, kalau tadi permintaan individu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, income, harga barang lain, selera. Nah, bagaimana dengan permintaan pasar? Selain dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, income, harga barang lain, dan selera atau tren, permintaan pasar juga dipengaruhi oleh jumlah konsumen yang ada di pasar. Nah, ini berpengaruh positif tentu saja. Semakin banyak konsumen yang ada di pasar, maka jumlah barang yang diminta juga akan semakin banyak. Dan tentu saja sebaliknya. Nah, kenapa kalau departemen store, kemudian bioskop-bioskop, itu lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan? Karena konsumennya lebih banyak di perkotaan dibandingkan perdesaan. Nah, ini lebih lanjut teman-teman mengenai konsep permintaan. Tadi dikatakan bahwa konsep permintaan itu mengacu atau merujuk pada kondisi kombinasi berbagai harga dengan jumlah yang diminta. Jadi, kalau kita menunjuk pada satu tabel ini sebagai satu kesatuan, ini adalah permintaan. Di mana permintaan ini dalam bentuk tabel ini bisa diekspresikan di dalam bentuk lain, yaitu di dalam bentuk grafik. Permintaan adalah sepanjang kurva permintaan. Ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kombinasi. Ini adalah permintaan.
Nah, jumlah yang diminta itu hanya menunjuk pada satu kombinasi pada harga tertentu. Misalnya di sini, berapakah banyaknya yang diminta pada harga 10? Banyaknya yang diminta pada harga 10 adalah 21. Secara grafis di sini hanya pada titik A saja. Satu titik pada kurva permintaan. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, selain ditentukan oleh harga barang itu sendiri, permintaan itu juga dipengaruhi oleh harga barang lain, pendapatan, selera, tren, dan lain sebagainya. Dan barangnya berbeda, jasanya berbeda, itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda pula. Jadi, faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang X itu belum tentu sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan barang Y. Namun secara umum, tanpa menyebutkan jenis barang, atau pada umumnya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, dan selera. Nah, mengenai perubahan permintaan, karena kita membedakan konsep permintaan dengan jumlah yang diminta, maka ketika berbicara mengenai perubahan juga dibedakan. Ada perubahan jumlah yang diminta, ada perubahan permintaan. Perubahan jumlah yang diminta mengacu pada pengertian perubahan yang disebabkan oleh faktor harga. Terjadi ketika harga berubah. Secara grafik, tercermin pada pergerakan titik di sepanjang kurva permintaan. Sedangkan perubahan permintaan mengacu pada perubahan yang disebabkan oleh faktor selain harga. Misalnya disebabkan oleh perubahan harga barang lain, oleh pendapatan, tren, dan lain sebagainya. Secara grafis, perubahan permintaan itu tercermin pada pergeseran kurva permintaan. Nah, ini teman-teman kalau di dalam bentuk grafik. Panel yang pertama ini menunjukkan perubahan jumlah yang diminta. Karena harga naik dari 10 menjadi 15, maka jumlah yang diminta turun dari 21 menjadi 6. Nah, perubahan jumlah yang diminta dari 21 menjadi 6 ini terjadi karena apa? Karena harga berubah dari 10 menjadi 15. Secara grafis tercermin pada pergeseran titik pada kurva. Jadi kurvanya tetap pada kurva permintaan 1. Sedangkan perubahan permintaan yaitu perubahan yang disebabkan karena faktor selain harga tercermin pada pergeseran kurva permintaan. Kita lihat di sini bahwa jumlah yang diminta naik nih dari 21 menjadi 30. Kenapa? Harganya tetap loh tidak turun. Tapi jumlah yang diminta naik. Nah, ini berarti terjadi karena ada perubahan faktor selain harga. Misalnya apa? Misalnya karena pendapatan naik. Misalnya karena suka. Atau karena harga barang lain naik. Kurvanya bergeser nih. Yaitu bergeser dari kurva permintaan 1 D1 ke kurva permintaan 2 atau D2. Ya, teman-teman, demikian tadi mengenai konsep dasar permintaan. Sampai di sini dulu ya, kita ketemu di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. See you next, guys.